Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Rizka Puspitasari, STMN selaku dosen mata kuliah. Perkenalkan, nama saya Arham, Stambuk F12116035. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dan mendeskripsikan satu sistem kristal. Baiklah, langsung saja. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat geometri dari kristal, terutama tentang perkembangan, pertumbuhan, kenampakan bentuk luar, struktur dalam, dan sifat-sifat fisik, atau pelajaran mengenai penjabaran kristal-kristal. Sedangkan untuk kristal adalah suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang-bidang permukaan yang licin atau rata, yang merupakan ekspresi bangun atau struktur di dalamnya. Sistem kristalografi dibagi menjadi 7 sistem yang didasarkan pada perbandingan panjang sumbu kristalografinya, letak atau posisi sumbu kristalografinya, jumlah sumbu kristalografinya, dan nilai sumbu C atau sumbu vertikal. Berikut 7 sistem kristal. Yang pertama adalah sistem kristal isometrik, kedua sistem kristal tetragonal, ketiga sistem kristal heksagonal, keempat sistem kristal trigonal, kelima sistem kristal ortorombik, keenam sistem kristal monocline, dan terakhir sistem kristal tricline. Deskripsi mineral. Sistem kristalnya isometrik, kelas kristal kub dan tetraheksaedron, bentuk kristal ulmanit. Adapun unsur simetrinya, yang pertama, sumbu simetri adalah garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, dan apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat dengan garis tersebut sebagai poros putarannya, maka pada kedudukan tertentu kristal tersebut akan menunjukkan kenampakan seperti semula. C-nya dijumpai 2 kenampakan yang sama. Selanjutnya sumbu A-nya. Sumbu A-nya 1 2 kenampakan yang sama. Berikutnya sumbu B 1 2 juga kenampakan yang sama. Maka penulisannya 3A2. Selanjutnya sudut interfasialnya. Sudut interfasial itu adalah pertemuan 3 atau lebih bidang kristal membentuk kristalografi. Pada mineral ini tidak dijumpai sudut interfasial, maka ditulis garis saja. Selanjutnya diagonal. Diagonal sendiri itulah pertemuan 2 bidang kristal yang selalu disebutkan berpasangan dan berselingan. Dan pada mineral ini tidak dijumpai diagonal, maka dituliskan garis datar saja. Selanjutnya bidang simetri. Bidang simetri adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi 2 bagian yang sama, dan bagian yang satu merupakan pencerminan dari yang lain. Dan bidang simetri dinotasikan dengan P atau plane, dan M atau mirror. Untuk unsur simetrinya itu dilihat dari pertemuan yang bagi 2, dari 1 2 3 dan 3 4 5. Karena hanya 3 yang mirrornya, jadi ditulis 3M, dan yang plane-nya terdapat 2, maka ditulis 3M 2P. Selanjutnya kelas simetri. Kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Menurut Herman Magnin, bagian pertama menerangkan nilai sumbu A, sumbu B, dan C mungkin bernilai 4 atau 2, dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus sumbu A tersebut.
Pada sumbu A dijumpai dua sumbu simetri. Dan pada sumbu A didapat potongan bidang, maka penulisannya 2/M. Menurut Skion Fish, bagian pertama menerangkan sumbu C. Jika sumbu C-nya bernilai 4 dinotasikan dengan huruf O, dan untuk sumbu C-nya bernilai 2 dinotasikan dengan huruf C. Pada mineral yang saya amati ini, sumbu C-nya bernilai 2, maka dinotasikan dengan huruf T. Dan bagian kedua, pada bidang simetri pada sumbu C hanya ditemui vertikal dan horizontalnya, maka dinotasikan dengan huruf H. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.